Inara dan aku, kita sama-sama pegang bendera, mumpung lagi nggak masa kampanye, jadi aman-aman aja. Ini ada beberapa sikap-sikap ya laki-laki gitu. Nah, menurut kita, apakah ini red, perilaku yang red atau green gitu ya? Oke. Kalau cowok yang kalau mau pergi, dia siap-siap dandannya, tuh lebih lama daripada kita. Red atau green? Buat aku sih dia aku sih in between aja. Ya maksudnya normal gitu, masih nggak apa-apa sih menurut masih aku juga apa-apa. Yang papa tuh yang apa? Kalau sejam gimana? Iya jangan sejam kali. Iya jangan sejam juga sih, bisa balapan sama kita. Yang kurang itu kalau dia lemari bajunya lebih banyak dari aku. Nah itu red. Benar. Ngeselin aja yang ya. red itu adalah kalau parfumnya wanginya bukan wangi kita. Aduh. Tapi itu bukan pas berangkat, itu biasanya pas pulang. Itu. Iya benar. Kalau pas pulang ada lipstick dia. Oke, red atau green? Kalau dia tiap bulan selalu beli barang yang mahal tiap bulan. Tapi kalau ditanya sama istrinya, aduh, budget nggak ada gitu. Wah itu mah red. Pelit berarti dia. Red. Iya. Sebenarnya kalau mau boros nggak boros sih nggak masalah kan, memang dia yang nyari nafkah. Iya. Selama dia juga pinter nyarinya nggak masalah. Betul. Dan dia pinter untuk istilahnya ngelanjain kita, dia juga bisa maksudnya ngebelanjain kita, ya kenapa enggak? Ya, Iya, betul. boleh beli tapi jangan bilang aduh nggak punya uang susah apa gitu dong. Itu Ya lebih kan? ke nyumpain diri sendiri sih. Setelah beli pelek ya kan, murahnya cuma 500.000 bohong ya kan. Oke, ucapan adalah doa ya. Yang berikutnya, kalau dia tuh orangnya nggak terlalu suka ngobrol, tapi dia sukanya quality time. Ya itu oke aja sih. Oke. Itu oke lah. Jadi dia tetap di sini. Yang penting dia mau dengerin kita ngomel atau enggak, itu penting. Itu nggak sih? Nggak ya. Kalau dia punya kerjaannya mapan, tapi udah umur dewasa di atas 30 masih tinggal sama ibunya, itu kira-kira dia Mohon maaf banget. itu kayaknya nggak husband material ya. Afwan banget. Bukan enggak sebenarnya buat Aku Inara. bingung sih. Karena kalau di luar negeri udah pasti enggak kan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kadang-kadang alasannya banyak gitu Iya, ya. Ada yang memang harus merawat ibunya, take care orang tuanya gitu. Jadi ya. Ya kita lihat kondisinya, ya kan, tergantung ceritanya. Ya, Oke, tergantung ceritanya. Yang berikut, kalau dia nggak percaya sama bank, nyimpan uang dalam bentuk cash di bawah kasur. Emang ada yang kayak gini? Ada aku. Teman kamu, kasurnya di mana? Aku mau terbalikin itu kasur. Dia nggak punya megang cash, dia nggak percaya naruh gitu. Oh, dia pegangnya cash. Aja biasanya taruhnya di bawah kasur. Gitu. Oh ya pokoknya disimpan lah, dia nggak percaya bank. Nggak apa-apa sih dia nggak percaya bank. Yang penting dia percaya sama aku nggak pegang uangnya. Aku takut bahaya sih. Oh gitu ya? Iya kan? Nanti ada rampok lagi datang ke rumah. Iya. Kan nggak apa-apa, dia nggak percaya sama bank. Yang penting dia percaya aku. Duitnya aku masukin bank. Ya, Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. kalau itu oke. Kalau dia Hijau. percaya doang, dia masih bisa nitip ke kita. Iya, yang penting dia percaya pakai. Dia kaya dan mapan, tapi hutangnya juga banyak. Tergantung sih. Kalau misalkan dia punya usahanya memang Oh iya harus berhutang. Iya, harus iya juga sih ya. berhutang dan jelas maksudnya untuk cicilan kedepannya tuh udah jelas gitu, istilahnya dia udah tahu. Ya, dia udah tahu gitu untuk melunasi ini dan dia bertanggung jawab akan itu. Ya. Kenapa enggak gitu? Ya, kalau memang buat usaha ya Iya, gitu. iya. Memang resmi gitu, bukan Kecuali utang di utangnya sana. buat pinjam. Utang di sana sini. Yang nggak jelas buat apa gitu. Iya, nggak jelas. Hutang aja. Aduh. Jangan. Atau buat apa sih? Nggak sekarang Lagian apa? aneh banget kalau kaya raya masa terus banyak utang kalau bukan buat usaha ya. Iya. Hah? Ada bisnis, terus Kan tadi usaha. Iya, kalau ada tadi usaha, kan ngomongnya bisnis usaha. boleh, Ya kalau buat usaha. Boleh. Ya enggak dilunasin dong utangnya. Ya kalau dia Ya, mau ngutang karena kayaknya aku ngutang aja lah. Iya, tapi kalau misalkan buat hobi gitu kan, ada yang buat hobi tuh gila-gilaan kan. Iya, maksudnya itu jangan sih. Beratusan juta berapa itu sih aku takut Nggak banget apa-apa. ya. Terus nunggu ditagih dulu gitu. Iya, takut Nyebelin banget, tuh. takut. Itu paling nyebelin. Menurut aku selama dia yang bayar sendiri nggak masalah sih ya. Jangan suruh aku bantuin bayarin. Aku paling enggak sih, paling anti sama yang utang. Oke, ini aku red nih. Cowok yang masih suka ngobrol sama mantannya. Ira bingung. Aduh. Ada yang gedean dikit nggak benderanya? Enggak masalah sih. Spanduk. Mungkin aku terlalu percayaan kali ya. Iya.
Iya. Tapi nggak tahu ya, kalau aku sih percaya orang iya. bisa jadi temen tuh. Bisa. percaya. Bisa. Enggak sih. Kalau menurut aku kalau misalnya mantan terus punya anak bareng gitu ya, untuk obrolan anak sih aku nggak apa-apa. Harus ya, banget. kalau dia ngobrol sama mantan pacar, nah itu sih beda urusannya ya. Itu beda urusannya. Itu baik. beda urusannya. Ini kan semua dari hati ya. Baiklah. Kita sekarang menuju satu perempuan lagi mau kita hadirkan di sini. Ini kemarin baru mendapatkan 5 runner up di Miss Grand International. Ada Novaliana, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Novaliana Indonesia. Woohoo! Aduh, astaga, aku kayaknya kamu tinggi sekali si Novaliana. Terima kasih sudah ada. Silakan duduk Nova. Oke, ini mahkota Miss Grand International. Miss Grand International. Iya. Bagus ya, Izo Emerald gitu ya. Ini ada artikelnya. Novaliana dari gadis dusun hingga jadi runner up kelima gitu ya. Iya. Kamu ketika ya terima runner up, mendapatkan berbagai prestasi sampai bahkan ke internasional Iya. gitu ya. Kamu kan tulisnya bahwa dari dusun gitu. Iya, Apa gadis sih yang kamu dusun. rasakan? Iya, yang tentunya bangga, terharu ada, seperti kayak mimpi, karena udah dari kecil kayak aku pengen jadi model, aku pengen jadi miss-missan kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun 2023, setelah wisuda aku ngeliat pemilihan Miss Mega Bintang 2024. Di situ aku persiapin diri, awal tahun ikut di tingkat regional, terpilih menang di regional, terus terpilih juga menang di tingkat nasional. Itu benar-benar di luar dugaan, Masya Allah. Terus sampai akhirnya aku dikirim mewakili Indonesia di ajang Miss Grand International dan mendapatkan gelar VIP Runner Up. Keren banget. Dan ini salah satu baju kostum ya, tradisional kostum, Indonesian kostum yang dikenakan itu juga unik sekali. Temanya adalah kuliner Payakumbuh. Payakumbuh. Wow, dengan banyak piring-piringnya. Seperti apa sih pengalamannya? Selain berikut ini tetap di Rumpi No Secret.